teman-teman semua, apa kabar? Ketemu lagi dengan saya, Cindy, di channel Cindy Beretta. Di beberapa video yang lalu, aku pernah share bagaimana caranya untuk memasang infus di bawah kulit ya. Dan di video kali ini, saya akan share lagi sebenarnya ada beberapa tipe infus yang lain. Jadi ikuti terus, simak dan tonton sampai habis ya. Teman-teman semua, tipe injeksi itu sebenarnya ada banyak macamnya. Salah satunya atau beberapa contohnya adalah intraperitoneal injection, yaitu disingkatnya seringnya adalah IP. Ya, IP intraperitoneal injection itu injeksi yang di perut ya. Kemudian ada juga intramuscular injection, intravenous injection, kemudian ada intradermal, dan juga ada yang disebut intraartikular atau juga ada intracardiac injection. Jadi banyak banget macamnya. Tapi teman-teman, dari semuanya itu paling umum dan paling sering diaplikasikan pada hewan, baik kita sering lakukannya di rumah ataupun di rumah sakit, itu ada 3 macam, yaitu intramuscular injection atau sering disebutnya IM ya. Kemudian IV, intravenous injection, atau IV. Kemudian yang satu lagi adalah subcutaneous injection yang udah kita tahu di video saya yang sebelumnya ya. Itu sering kita singkatnya adalah SC atau subcutaneous SQ. Nah, kita akan bahas di video ini adalah 3 hal ini. Oke, yang pertama adalah IV. Suntikan IV atau intravenous injection. Suntikan ini adalah injeksi yang diberikan langsung ke pembuluh darah atau ke vena, maka disebut intravenous injection. Masuk ke pembuluh darah langsung. Jadi karena masuk ke pembuluh darah langsung, maka cairan yang bentuknya obat atau liquid apapun itu akan langsung cepat diserap oleh tubuh. Yang kedua adalah IM atau intramuscular injection. Jadi injeksi ini itu diaplikasikan atau disuntikkan masuk ke dalam muscular atau otot, di jaringan otot di dalam tubuh. Lalu subcutaneous injection, SC atau SQ. Ini sesuai namanya. Jadi subcutaneous, sub itu adalah under, cutaneous adalah kulit, kulit. Jadi seperti kita lihat di gambar ya teman-teman, itu layer yang paling atas adalah derma atau kulit ya. Kemudian di paling bawah itu adalah muscle. Nah, subcutaneous itu adalah jaringan atau tisu di bawah kulit, di antara kulit dan muscle. Jadi suntikan itu ditujukan tepat di daerah situ, maka disebut under the skin injection atau subcutaneous injection. Jadi bukan di ototnya dan bukan di kulit ya. Seperti injeksi IV biasanya memang dilakukan oleh dokter di rumah sakit hewan atau klinik-klinik hewan ya teman-teman. Injeksi IV karena dilakukan langsung di pembuluh darah, maka penyerapan obat atau cairan yang dimasukkan atau diinjeksikan itu teman-teman, itu cepat banget diserap oleh tubuh dan efeknya bisa dirasakan segera oleh si pasien hewan tersebut. Sehingga ini adalah salah satu tipe injeksi yang paling cepat untuk memasukkan cairannya. Jadi dalam hitungan menit itu cairan atau suntikan yang dimasukkan ke dalam tubuh itu bisa dirasakan efeknya oleh si anjing atau kucing atau hewan lainnya. Atau sebagai opsi yang pertama, jika memang kita kondisi si kucing atau anjing atau hewan lainnya itu sudah sangat emergensi atau parah, misalnya dehidrasi yang sudah sangat parah, kemudian muntah-muntah yang sudah sangat hebat, atau bisa juga karena transfusi darah atau obat-obatan lain yang diperlukan segera agar efek obatnya itu dirasakan oleh si pasien, sehingga hewan tersebut dapat merasakan lebih enak, lebih cepat efeknya. Itu kita perlu pakai injeksi IV. Itu dipasangin juga kateter teman-teman. Kateter itu kayak apa ya, kayak tabung tube kecil yang ada kayak plastiknya. Itu kateter nanti dimasukkan di pembuluh darahnya, sehingga obat-obatan atau cairan apapun yang jumlahnya bermacam-macam obat itu nanti nggak harus tiap kali kita nyuntikin di pembuluh darah, tapi cukup sekali pasang kateter, nanti cairan infusnya ini kita bisa langsung masukkan di ujungnya kateter ini. Jadi kita nggak perlu tiap kali mau ganti obat harus cari pembuluh darah untuk diinjeksi gitu. Jadi cukup buka tutup kateternya ini, kita masukin situ, jadi si pasien juga nggak merasa sakit. Suntikan tipe yang kedua adalah di otot ya, intramuscular. Opsi ini biasanya dipilih dibandingkan dengan suntikan langsung ke pembuluh darah ataupun di bawah kulit, karena biasanya beberapa kali atau beberapa obat itu memang tidak direkomendasikan untuk disuntikkan ke pembuluh darah langsung. Berapa bisa menyebabkan terjadinya nekrosis atau matinya sel-sel jaringan tubuh, atau bisa juga obat yang dimasukkan itu menyebabkan iritasi pada pembuluh darah. Selain itu, suntikan metode yang ke otot dipilih juga karena mungkin pada waktu kita mau menyuntikkan di pembuluh darah itu kita sulit banget untuk mengambil atau menentukan pembuluh darah mana yang bisa untuk
kita memasukkan jarum. Sehingga jadi istilahnya kayak kita nggak dapat pembuluh darahnya yang tepat atau nggak dapat pembuluh darah yang bisa lancar untuk memasukkan suntikan, maka biasanya dokter akan memilih opsi untuk melakukan suntikannya di otot. Atau suntikan metode ini juga kadang dipilih sebagai opsi dibandingkan dengan suntikan di bawah kulit karena penyerapannya yang lebih cepat. Suplai pembuluh darah di otot itu jauh lebih besar dibandingkan dengan suplai darah di bawah kulit, sehingga penyerapan obat atau cairan tersebut dapat terjadi lebih cepat. Dan juga jaringan di otot itu bisa menampung volume cairan yang lebih besar dibandingkan dengan jaringan di bawah kulit. Injeksi di bawah kulit atau subcutaneous injection. Injeksi ini adalah tipe injeksi yang paling umum dan paling banyak dilakukan mandiri oleh kita-kita sebagai pemilik hewan, karena biasanya treatment yang menggunakan suntikan subcutaneous ini adalah treatment untuk sehari-hari, atau bisa juga untuk penyakit-penyakit, misalnya kayak saya punya Juwita, itu kucing yang elderly yang punya sakit ginjal tahap awal, sehingga daripada saya bolak-balik ke klinik untuk dapetin injeksi, maka dokter mengajarkan saya ini loh caranya untuk melakukan terapi fluid atau terapi cairan secara mandiri di rumah dengan menyuntikkan di bawah kulit. Kebanyakan yang dilakukan adalah terapi fluid untuk mencegah dehidrasi, jadi memasukkan cairan tubuh untuk menggantikan cairan yang hilang karena mungkin muntah, diare, atau sakit ginjal tadi ya tahap awal. Tapi ingat teman-teman, pastikan ini bukan dehidrasi yang sifatnya parah, tapi adalah treatment atau maintenance. Jadi untuk memelihara kesehatan ginjal atau mengembalikan cairan yang hilang karena muntah beberapa kali atau diare beberapa kali. Tapi kalau sudah parah, lebih baik dibawa ke dokter atau dilakukan, kalau misalnya teman-teman bisa melakukan sendiri, adalah suntikan langsung yang ke pembuluh darah.